Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas jawaban Yuki Tabata dalam Q&A spesial yang disertakan dalam manga Black Clover volume 20 dan volume 21. Tapi perlu teman-teman ketahui dulu karena informasi ini kami terjemahkan sendiri, jadi kami minta maaf bila ada kesalahan penerjemahan atau mistranslate. Oh ya, dalam terjemahan ini ada beberapa kalimat atau kata yang sengaja kami singkat dan kami ganti agar lebih mudah dipahami, sebab ada beberapa kata atau kalimat yang tidak kami ketahui arti sesungguhnya. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah jawaban Yuki Tabata dalam Q&A spesial yang disertakan dalam manga Black Clover volume 20 dan volume 21. Pertama, Q&A spesial Yuki Tabata yang terdapat di dalam volume ke-20. Pertanyaan, tepatnya kapankah Asta pertama kali bertemu dengan Henry? Jawaban, adegan pertemuan Asta dan juga Henry terjadi seperti apa yang diperlihatkan di dalam sebuah flashback di chapter 188. Dan kejadian ini terjadi sebelum Asta pergi ke kuil bawah laut, atau tepatnya setelah Asta belajar untuk menggunakan teknik Ki. Pertanyaan, apakah Mereleona memiliki tanda khusus di dahinya seperti tanda milik Fuego dan Leopold? Mengingat dia adalah keturunan dari keluarga Vermilion. Jawaban, dia sama sekali tidak memiliki tanda seperti itu, karena Mereleona sama sekali tidak berniat untuk menjadi penguasa ataupun seorang kaisar sihir. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa tanda di dahi Fuego, Leon, dan Leopold bukanlah sesuatu yang wajib dimiliki oleh keturunan keluarga Vermilion. Di mana menurut jawaban Yuki Tabata tadi dan menurut perkataan Leopold, tanda di dahinya merupakan suatu bentuk pengingat agar si pemilik tanda tidak melupakan tujuan dan impian yang sudah dia tetapkan, entah apapun yang terjadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika kamu diminta untuk membandingkan sihir milik Noel dengan karakter lain di seri Black Clover, siapakah orang yang memiliki sihir yang sama besar atau setara dengan Noel? Jawaban, sihir terpendam milik Noel mungkin setara dengan sihir yang dimiliki oleh Asier Silva ibu Noel, atau setara dengan sang kaisar sihir Julius Novachrono. Nah, jujur aku rada kaget nih pas baca jawaban Yuki Tabata ini, dan aku sendiri sampai beberapa kali menanyakan hal ini di beberapa fandom untuk memastikan kebenaran dari terjemahan jawaban Yuki Tabata. Dan ya, ternyata Noel memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa menjadi seorang kesatria sihir yang setara dengan kaisar sihir Julius Novachrono, karena Tabata sendiri menjawab kalau sihir terpendam milik Noel setara dengan kaisar sihir Julius. Tapi ingat ya, di sini Tabata Sensei hanya menjawab kalau sihir terpendam milik Noel setara dengan Julius. Jadi belum bisa kita katakan kalau Noel dapat mengalahkan Julius dalam duel 1 lawan 1, karena sihir ataupun kekuatan sihir bukanlah penentu sebuah kemenangan. Selain itu, dari jawaban yang diberikan oleh Tabata Sensei, bisa kita simpulkan juga bahwa Asier Silva, ibu dari Noel, memiliki sihir atau kekuatan sihir yang setara dengan kaisar sihir Julius. Dan setidaknya bisa kita katakan kalau level kekuatan Asier Silva setara dengan kaisar sihir Julius. Lalu bila ada yang bertanya apakah Vanica setara dengan Julius? Ya, menurutku sih masih di bawah kekuatan penuh Julius. Lalu mengapa Vanica dapat memberikan kutukan yang berakhir dengan kematian Asier Silva? Ya, tentu saja karena di pertarungan Vanica melawan Asier di masa lalu, Vanica sempat menjelaskan kalau dia menyandera seorang bocil, hingga membuat Asier terpaksa harus bertarung melawan Vanica sambil melindungi bocil tersebut. Dan cukup masuk akal bila Asier sengaja menerima kutukan tersebut karena Vanica melepaskan sihir kutukan kepada si bocil yang dia sandera. Ya, mungkin sih. Kemudian Q&A spesial yang disertakan di volume ke-21. Pertanyaan, tolong beritahu aku siapakah karakter di seri Black Clover yang memiliki kemampuan menggambar terbaik atau siapakah pemilik jiwa seni tertinggi? Jawaban, 5 karakter laki-laki dengan jiwa seni tertinggi. Pertama Daryl, kedua Yami, ketiga Kirsch, keempat Kaiser, dan kelima ada Yuno. Lalu 5 karakter dengan jiwa seni terburuk. Pertama ada Mereoleona, kedua Charlotte, ketiga Leopold, keempat Jack the Ripper, dan kelima ada Asta. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada seorang keluarga kerajaan atau bangsawan yang mengikuti ujian masuk kesatria sihir baru? Jawaban, anggota keluarga kerajaan tidak perlu mengikuti ujian masuk. Seperti yang kita tahu, sebagian besar anggota keluarga Vermilion masuk ke dalam skuad Crimson Lion Kings. Sedangkan anggota keluarga Silva
sebagian besar masuk ke dalam skuad Silver Eagle. Oh iya, ada sedikit catatan tambahan yang berbunyi kalau Noel tidak diperbolehkan masuk ke dalam skuad Silver Eagle karena pada saat itu dia belum bisa mengontrol sihir miliknya. Lalu untuk kasus Mimosa, dia memutuskan sendiri untuk masuk ke dalam sebuah skuad kesatria sihir yang tidak memiliki anggota dengan tugas support atau pendukung. Karena itulah Fuegoleon memberikan saran kepada Mimosa agar masuk ke dalam skuad Golden Dawn. Dan Fuegoleon sendirilah yang sudah membantu Mimosa masuk ke dalam skuad tersebut. Sedangkan untuk kasus Kirsch Vermilion, dia masuk ke dalam skuad Coral Peacock karena memiliki dua alasan. Pertama, karena Kirsch tidak menyukai suasana dengan tekanan yang tinggi di dalam skuad Crimson Lion Kings. Alasan kedua, karena Kirsch menyukai jubah dari skuad Coral Peacock yang dia anggap sebagai jubah skuad kesatria sihir tercantik. Pertanyaan selanjutnya, apakah skuad Aquadir dan skuad Greydeer memiliki semacam hubungan satu sama lain? Lalu, apakah skuad Greydeer hanya memiliki 3 anggota, yaitu William, Max, dan juga Yami? Jawaban, ya, sebenarnya hal ini sudah sedikit disinggung di dalam versi anime. Tapi perlu diketahui bahwa Aquadir dulunya adalah Greydeer. Dan penyihir yang dulu pernah menjadi kapten dari skuad Greydeer adalah Kaisar Sihir Julius. Lalu anggota dari skuad Greydeer yang sudah diperlihatkan sampai saat ini baru ada 4 penyihir, yaitu Yami, William, Max, dan juga Pop Portapot. Sedikit tambahan, skuad Greydeer memiliki 2 lokasi tugas yang berbeda. Karena itulah sempat dijelaskan bahwa Yami dan juga William bekerja di tempat yang berbeda walau mereka berada di skuad yang sama. Setelah Julius menjadi Kaisar Sihir, seorang penyihir kemudian dipilih untuk menjadi pengganti Julius sebagai kapten dari skuad Greydeer. Dan Rill adalah kapten setelah pengganti Julius tersebut. Nah, setelah Rill diangkat menjadi seorang kapten, Rill kemudian merubah nama Greydeer menjadi Aquadir. Ya, ketika seorang penyihir resmi menjadi seorang kapten, maka penyihir tersebut langsung mendapatkan wewenang dan diperbolehkan untuk merubah sebagian dari nama skuad yang dia pimpin. Lalu pertanyaan selanjutnya, bisakah kamu mengatakan padaku mengapa Finral menggunakan nama keluarga atau marga Rolokes dan tidak menggunakan marga Vote? Mungkinkah Rolokes merupakan marga dari ibunya? Jawaban, benar sekali. Ketika Langris menjadi wakil kapten dari skuad Golden Dawn, Finral meninggalkan keluarga Vote dan sejak saat itulah Finral mulai menggunakan marga yang diwariskan oleh ibunya, di mana ibu Finral sudah meninggal ketika Finral masih sangat muda. Pertanyaan, apa yang dibenci oleh Asta? Jawaban, orang yang memalingkan wajahnya dari kebenaran, atau dengan kata lain, orang yang mengabaikan kebenaran. Pertanyaan, kewujud siapakah Raya berubah di volume ke-7? Jawaban, aku tidak menunjukkannya dengan jelas, jadi ini cukup sulit untuk dikatakan. Itu adalah William Van Jans yang membagi tubuhnya dengan Patri, teman dari Raya. Ketika Raya menggunakan sihir kopi transformation, dia tidak dapat menggunakan sihir kopi yang lain. Karena itulah pada saat itu dia tidak dapat menggunakan sihir pohon dunia. Dan hal serupa juga terjadi pada saat dia meniru atau mengkopi sihir milik Wildre. Perlu diketahui pada saat itu William yang asli sedang mengobati luka di tangannya, di mana tangan kanannya tersebut terluka sangat parah karena serangan yang dilepaskan oleh Julius. Dan karena itulah proses pengobatan tangan William memerlukan waktu hingga beberapa hari walau Vanna menggunakan sihir pemulihan terbaik yang dia miliki. Dan alasan Patri mengobati luka di tangannya sampai tidak meninggalkan bekas luka karena jika Julius melihatnya, kemungkinan besar Julius akan menyadari bahwa William dan pemimpin dari Mata Matahari Tengah Malam memiliki tubuh yang sama. Sekian dari kami, and see ya.